Baiklah, teman-teman, di sini kita akan membahas materi pertama, yaitu teori produksi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa teori produksi. Jadi, teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan, produksi itu adalah sebuah kegiatan memproses input menjadi output. Nah, produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Kalau kita ambil, menurut Sukirno 2005, produksi merupakan hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Teori produksi itu terbagi bermacam-macam. Jadi macam-macam produksi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, produksi marginal. Apa sih produksi marginal itu? Jadi produksi marginal merupakan tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja yang digunakan. Jadi apabila delta L adalah pertambahan satu tenaga kerja, sedangkan delta TP adalah pertambahan produksi total. Yang kedua yaitu ada produksi rata-rata. Nah, produksi rata-rata itu apa? Produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata apabila produksi total adalah TP dan jumlah tenaga kerja adalah L. Sedangkan produksi total adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Baiklah, di slide selanjutnya kita akan membahas konsep dasar perusahaan. Nah, sebelum teman-teman kita membahas sebuah konsep dasar perusahaan, kita harus tahu apa itu perusahaan. Jadi perusahaan itu merupakan suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, perusahaan itu memiliki fungsi. Di sini ada beberapa fungsi utama perusahaan. Yang pertama yaitu memproduksi sejumlah barang dan jasa. Dan yang kedua ada sebagai perantara bahan baku bagi individu maupun perusahaan lainnya, baik untuk digunakan langsung atau digunakan sebagai bahan dasar setengah jadi. Nah, yang ketiga ada hubungan yang saling memanfaatkan dan menguntungkan antara perusahaan dengan pemiliknya, atau antara pemilik modal dan yang memerlukan modal. Yang keempat ada sebagai lembaga yang memanfaatkan dan memberikan kompensasi kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kelima yaitu ada perusahaan biasanya berintikan orang-orang yang dapat memproduksi barang secara lebih ekonomis. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi utama dari sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, kita lanjutkan di slide ketiga ini ada fungsi produksi dan kurva produksi. Jadi yang pertama kita bahas yaitu fungsi produksi. Jadi fungsi produksi itu merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Jadi fungsi produksi ini kalau kita gambarkan secara matematis, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini, kalau kita gambarkan secara matematis sebuah fungsi produksi ini kita simbolkan yang pertama ada Q sama dengan F, digambarkan sebagai K, L, R, dan T. Lalu ada Q sama dengan jumlah output atau hasil, K sama dengan modal atau kapital, L sama dengan tenaga kerja atau labor,
R sama dengan kekayaan atau raw material, dan T sebagai teknologi. Nah, yang teman-teman lihat pada slide ini, pada gambar di sebelah kanan, di sini kita memberikan sebuah kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Nah, yang paling atas itu merupakan kurva produksi total. Lalu yang kedua ada kurva produksi marginal dan produksi rata-rata. Begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya materi selanjutnya, ini ada analisis jangka pendek. Nah, yang harus kita ketahui dari analisis jangka pendek yaitu merupakan teori produksi jangka pendek yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkatan produksi dari barang tersebut. Nah, jadi dengan demikian dalam analisis faktor-faktor lainnya itu ya dianggap tetap. Pada yang teman-teman lihat pada gambar yang ada pada layar, di sini ada kurva yang menggambarkan sebuah tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi di sini dijelaskan ya. Jadi pada tahap 1 ini yaitu menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Jadi apabila ditambah akan meningkatkan total produksi. Nah, produksi rata-rata dan produksi marginal. Lalu di tahap yang kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum. Sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginal juga menurun sampai ke titik nol. Lalu di tahap ketiga, di sini menjelaskan penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal tetap aktif. Materi selanjutnya kita akan membahas isokuan dan isokos. Yang pertama itu ada isokuan. Ya, kita bahas isokuan terlebih dahulu. Jadi isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Nah, isokuan ini memiliki ciri-ciri, kurva isokuan ini memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama yaitu dia memiliki kemiringan negatif. Lalu jumlah output atau hasil produksi yang ditunjukkan dengan garis kurva yang semakin ke kanan. Yang ketiga, antara garis isokuan satu dan yang lainnya tidak pernah mengalami perpotongan. Lalu yang keempat, ada arah kurva isokuan cembung menuju ke titik origin atau titik asal. Lalu kita lanjut membahas isokos. Jadi isokos ini merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jadi jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah sama dengan W dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa sama dengan R, maka kurva isokos kita simbolkan sebagai I. Jadi kita secara matematis simbol-simbolnya ini merupakan C yaitu sebagai total cost untuk memperoleh sejumlah L dan K tertentu. Lalu L merupakan jumlah input tenaga kerja atau unit. Lalu W sama dengan
tingkat upah WAG per unit tenaga kerja. R disimbolkan memiliki arti biaya penggunaan modal per unit. Jadi di sini kita bisa mengambil titik kesimpulan antara isokwan dan isokos. Jadi karakteristik sebuah kurva isokwan ini merupakan, jadi dia memiliki slope negatif. Yang kedua yaitu dia ini cembung ke arah titik origin. Yang keempat, tidak saling berpotongan dengan isokwan yang lain. Dan yang keempat, daerah yang relevan berproduksi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Lalu yang kedua ada isokos budget line atau L. Jadi isokos ini kurva menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel. Jadi dimisalkan nih tenaga kerjanya L dan modalnya adalah K. Jadi dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama yaitu I. Jadi rumus anggarannya PK dikali K ditambah PL sama dengan 1. Jadi teman-teman, ini ada sedikit materi tentang teori mengenai fungsi produksi. Jadi di sini kembali dijelaskan sedikit lagi ya, teman-teman. Jadi fungsi produksi ini merupakan fungsi dalam bentuk persamaan matematika yang menjelaskan hubungan output dengan input yang dipakai selama proses produksi berlangsung. Jadi fungsi produksi ini memberikan prediksi. Jadi diprediksikannya jumlah output yang memungkinkan yang dihasilkan oleh produsen dengan mengkombinasikan berbagai macam input yang mungkin untuk terjadi. Jadi kita bisa menggunakan fungsi produksi ini, kita dapat merancang harga pokok produksi dan kuantitas produksi yang dihasilkan. Nah, tidak hanya itu nih. Jadi fungsi produksi ini juga dapat memberikan gambaran kombinasi input yang harus digunakan. Begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini ada hukum kegiatan produksi. Jadi dalam kegiatan produksi diberlakukan hukum, nama hukumnya itu adalah hukum the law of diminishing return atau LDR atau hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Jadi isi hukumnya ini, apabila faktor produksi variabel dapat diubah, pada mulanya produksi total akan semakin banyak, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada teori biaya produksi. Yang pertama ada konsep biaya produksi. Jadi, biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan untuk perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis biaya produksi. Biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis nih, yang juga merupakan elemen-elemen utama dari biaya produksi yang meliputi. Yang pertama ada biaya bahan baku atau direct material cost. Jadi, biaya bahan baku ini adalah merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produksi jadi yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk, jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi, menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost.
Biaya ini umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada teori biaya produksi menurut jangka waktunya. Teori biaya produksi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Komponen biaya produksi jangka pendek terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada biaya tetap total, total fixed cost, biaya variabel total, total variable cost, yang ketiga ada biaya total, total cost, dan yang terakhir ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Lalu yang kedua ada biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Seluruh komponen yang ada dalam biaya jangka panjang sifatnya selalu berubah. Maka dari itu, komponen penting dalam jenis biaya produksi ini ialah perhitungan biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, serta biaya marginal. Dalam biaya produksi jangka panjang, biaya variabel merupakan biaya produksi yang mana jumlahnya bisa berubah sesuai dengan pengeluaran dan faktor produksinya. Sedangkan biaya-biaya merupakan total biaya yang dibagi dengan jumlah produksinya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada faktor-faktor biaya produksi. Kalian tahu nggak sih faktor-faktor biaya produksi itu ada apa aja? Nah, benar, di layar berikut ada faktor-faktor biaya produksi. Jadi, faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi yaitu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada sumber daya modal. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Yang terakhir ada sumber daya pengusaha. Sumber daya ini disebut juga kewirausahaan. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa-jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada konsep biaya produksi. Konsep biaya produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada salah satu maksimasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan minimasi biaya produksi. Selanjutnya ada opportunity cost, selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Yang ketiga ada biaya eksplisit, pengeluaran aktual atau secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Yang keempat ada biaya implisit, biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung materi nih. Materi yang terakhir adalah tentang hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Jadi, biaya F atau Q di mana Q sama dengan output, output sama dengan Fx di mana X sama dengan input. Fungsi biaya produksi, hubungan input dan output atau besarnya biaya produksi dipengaruhi dengan jumlah output. Besarnya biaya output tergantung pada biaya atas input yang digunakan. Perilaku biaya produksi dipengaruhi, yang pertama ada karakteristik fungsi produksi, dan yang kedua ada harga input yang digunakan dalam proses produksi.